Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Afiani, mahasiswi psikologi UIN Suskaryau. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kompensasi marah dalam perspektif Islam. Jangan lupa disimak ya guys. Nah, teman-teman semua di sini udah pada tahu dong apa itu marah. Ya, marah adalah suatu pola perilaku yang dirancang untuk mengingatkan pengganggu untuk menghentikan perilaku yang mengancam bagi mereka. Kontak fisik jarang terjadi tanpa ekspresi kemarahan, paling tidak oleh salah seorang partisipan. Selanjutnya kita masuk marah dalam perspektif Islam. Al-Jurjani berkata, marah adalah perubahan yang terjadi saat darah ada di dalam hati bergejolak, sehingga menimbulkan kepuasan di dalam dada. Marah adalah gejolak yang ditimbulkan oleh setan. Dia mengakibatkan berbagai bencana dan malapetaka yang tak seorang pun mengetahui melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu kompensasi? Kompensasi dalam ilmu psikologi adalah sebuah strategi di mana perilaku yang satu menutupi atau melindungi kelemahan frustasi, nafsu, merasa lemah, atau tidak mampu dalam suatu area kehidupan lewat suatu yang menyenangkan atau keahlian di era lainnya. Selanjutnya kita masuk ke kompensasi marah menurut perspektif Islam. Kompensasi marah merupakan suatu teori yang menyatakan kemampuan manusia untuk mengalihkan perasaan amarah yang timbul dan merupakan kodrat manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi kita sudah mengenal tentang kompensasi dalam ilmu psikologi dan kompensasi marah menurut perspektif Islam. Sekarang kita masuk ke kompensasi. Nah, kompensasi ini terbagi menjadi dua, yaitu kompensasi yang dapat diterima secara langsung ataupun kompensasi yang tidak dapat diterima secara langsung. Kita masuk ke kompensasi secara langsung. Kompensasi secara langsung ini merupakan kompensasi yang diterima oleh manusia di mana orang tersebut dapat merasakan secara langsung jika mampu mengendalikan amarahnya, yaitu mereka bisa terhindar dari segala penyakit seperti misalnya stroke, jantung, dan hipertensi. Selanjutnya kita masuk ke kompensasi secara tidak langsung. Di sini kompensasi yang diterima oleh seseorang di mana orang tersebut mendapatkan janji Allah, yaitu akan dimasukkan ke surga dan akan dinaikkan derajatnya yang paling tinggi termasuk orang yang bertakwa, terlihat bijaksana dan dikagumi oleh banyak orang. Baik, selanjutnya ada faktor yang menyebabkan kemarahan. Itu terbagi menjadi dua, ada faktor fisik dan faktor psikis. Yang pertama faktor fisik, yaitu kelelahan yang berlebihan, misalnya orang yang terlalu lelah karena kerja. Yang kedua, zat-zat tertentu yang dapat menyebabkan marah, misalnya jika otak kurang mendapatkan zat asam, orang itu lebih mudah marah. Yang ketiga, hormon kelamin pun dapat mempengaruhi kemarahan seseorang. Kita dapat melihat dan membuktikan sendiri pada sebagian wanita yang sedang menstruasi. Rasa marah merupakan ciri khas yang utama bagi mereka. Yang kedua, ada faktor psikis, yaitu rasa rendah diri, yaitu menilai dirinya sendiri lebih rendah dari yang sebenarnya. Orang ini akan mudah sekali tersinggung karena segala sesuatu yang dinilai sebagai yang merendahkannya. Akibat wajar, ia mudah sekali marah. Yang kedua, sombong, yaitu menilai dirinya sendiri lebih dari kenyataan yang sebenarnya. Yang terakhir ada egoistis atau terlalu mementingkan diri sendiri, yang menilai dirinya sebagai sangat penting melebihi kenyataannya. Nah, selanjutnya ada dampak kemarahan dalam pendekatan psikologi. Di sini ada 3. Yang pertama, bahaya fisiologis. Amarah dan kekecewaan yang terjadi akan mempengaruhi kesehatan seseorang. Hal tersebut dapat menimbulkan hipertensi, stroke,
stres, depresi, MAH, dan gangguan fungsi jantung, insomnia, dan kelelahan. Bahkan serangan jantung yang dapat menyebabkan kematian secara mendadak. Yang kedua, ada bahaya psikologis. Amarah akan menimbulkan berbagai akibat psikologi yang membahayakan. Setelah sadar, biasanya seseorang yang marah akan mengalami penyesalan terhadap perbuatan yang tidak patut. Rasa penyesalan itu terkadang-kadang dapat demikian mendalam sehingga menjadi individu itu merasa terbebani. Yang ketiga, bahaya sosial. Amarah seseorang dapat menimbulkan biaya sosial yang sangat mahal baginya. Watak pemarah mengakibatkan terjadinya disharmonis seperti terputusnya persahabatan dengan seseorang teman. Kehilangan pekerjaan juga dapat membahayakannya. Cara mengatasi marah. Yang pertama, tarik nafas dalam-dalam selama 3 kali. Yang kedua, ketahui penyebab marah. Yang ketiga, lepaskan apa yang di luar kendali Anda. Yang keempat, bersikaplah tegas, tidak agresif dalam mengekspresikan diri Anda. Nah, selanjutnya, cara mengatasi marah dalam perspektif Islam. Yang pertama, saat marah hendaknya duduk, jika tetap marah hendaknya kita berbaring. Yang kedua, diam, bersikap tenang dan meninggalkan tempat tersebut. Yang ketiga, kita bisa dengan berwudu ataupun sholat. Yang keempat, kita bisa berzikir dan berdoa. Yang kelima, istirahat yang cukup supaya tidak mudah marah. Dan yang terakhir, mendapatkan derajat yang tinggi dan kedudukannya yang istimewa bagi orang dapat mengendalikan marah. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa like ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.